Sedang bersihkan sungai, petugas kebersihan temukan janin bayi hanyut. Polisi akhirnya bekuk pencuri bola trotoar di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Trauma banjir, warga Banjarmasin buka posko gugatan. Kejarun Pontianak, komunitas lari malam di Pontianak. Selamat pagi saudara, kita berjumpa di Kompas Pagi edisi hari ini 16 Januari 2026. Anda bersama saya, Petronella Yani. Saudara, tim redaksi kami telah menghimpun beragam informasi untuk Anda seputar Pulau Kalimantan. Sesaat lagi kita jelang Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita menuju sorotan pertama saudara. Kebakaran menghanguskan sebuah rumah di RT 33, Kelurahan Baru Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur pada Rabu malam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Informasi kebakaran Gunung Bugis A1, api membesar di Medan 7 melaporkan. Api pertama kali terlihat sekitar pukul 8 malam. Kawasan padat penduduk, jalan sempit dan banyak warga yang menonton sempat menyulitkan proses pemadaman. BPBD Kota Balikpapan dibantu TNI Polri dapat kuasai api selang waktu 1 jam. Rumah yang terbuat dari kayu membuat api cepat menghanguskan bangunan rumah sehingga membuat 6 kepala keluarga harus kehilangan tempat tinggal. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Yang terbakar ini satu rumah tapi cukup besar, termasuk wilayah-wilayah padat. Untuk kebakaran ini kami dibantu juga oleh TNI Polri dalam proses pemadamannya. Kendala kita memang jalanan cukup sempit. Yang kedua banyaknya masyarakat yang menonton ya, jadi seperti itu. Sorotan lainnya, janin bayi berjenis kelamin laki-laki ditemukan petugas kebersihan Kota Balikpapan saat lakukan pembersihan rutin sungai di kawasan Kelurahan Damai Bahagia. Janin balang tersebut sempat dikira bangkai tikus. Janin bayi berjenis kelamin laki-laki ini ditemukan hanyut di sungai kawasan Kelurahan Damai Bahagia, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Penemuan ini berawal saat petugas kebersihan Kota Balikpapan melakukan pembersihan rutin di kawasan sungai. Petugas kebersihan bernama L.A. Hasim ini kemudian melihat janin yang tersangkut di aliran sungai dan tertutup daun ketapang. L.A. Hasim sempat mengira itu adalah bangkai tikus. Setelah mengetahui temuannya adalah janin, L.A. Hasim bersama rekannya langsung melapor ke polisi. Ya, saya lagi bersih-bersihin sampah di bawah, sudah keranjang. Terus pas saya gesek ke depan, aku lihat daun-daun ketapang ketutup. Nah, kira itu bangkai tikus. Nah, di sampingnya ada durian tuan. Nah, saya pinggirin daunnya. Begitu aku lihat, mau aku buang tuh kira tikus. Dia tengkurap, belet kakinya 2. Naik ke atas, tengkurap dia. Kayak malah ini bayi-bayi, teriak sudah gitu, panggil teman-teman. Pihak kepolisian yang tiba di lokasi langsung evakuasi janin tersebut dan menyelidiki temuan ini. Saat ditemukan, janin sudah tidak bernyawa dan kondisi janin terapung dan dalam posisi terkelungkup. Tadi sekitar jam 9 kami mendapatkan laporan dari piket 110. Kami dari Pamekta Polresta Balikpapan menuju ke TKP. Sampai di TKP kami menemukan sebuah janin sudah janin berjenis kelamin laki-laki yang diamankan oleh petugas DLH. Dia hanyut di perairan. Kita mau main bola dengan kondisi tanpa bungkusan, jadi mengapung tengkurap. Jenis kelamin laki-laki dan belum lama juga sepertinya karena belum ada aroma. Kuat dugaan janin bayi malang tersebut hasil hubungan gelap. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Beralih ke informasi soal pencuri tiang bolat di sepanjang Jalan Panglima Batur, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan ditangkap polisi. Pencurian yang terjadi sejak November 2025 hingga Januari 2026 ini mengakibatkan hilangnya 91 bolat atau tiang besi pembatas trotoar.
Pencurian bollard besi atau tiang besi pembatas trotoar di Jalan Panglima Batur, Kota Banjarbaru akhirnya terungkap. Polisi menangkap tersangka berinisial AS warga Kabupaten Banjar setelah menindaklanjuti laporan Dinas PUPR Kota Banjarbaru. Pelaku beraksi pada dini hari dengan memukul bollard menggunakan batu, kemudian membawanya menggunakan sepeda motor dan menjual ke tempat rongsokan dengan harga Rp18.000 per kilogram. Aksi pencurian dilakukan bersama seorang lainnya yang masih buron dan polisi terus mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap pelaku lain. Untuk fasilitas yang digunakan itu dia menggunakan batu, kemudian dengan batu kali itu dipukul ketika board ini atau tiang ini sudah miring, baru digoyang-goyangkan, kemudian pelaku mencabut, kemudian membawa menggunakan motor Revo warna biru dengan nomor polisi 6753. Akibat aksi pencurian ini, pemerintah Kota Banjarbaru mengalami kerugian lebih dari Rp200 juta. Hilangnya bollard juga mengganggu fungsi trotoar sebagai fasilitas pejalan kaki dan pengaman agar kendaraan tidak naik ke trotoar. Terima kasih atas kerjasamanya ini. Terus terang memang sudah menjadi ibarat kekesalan hati kami gitu kalau adanya kehilangan bollard ini. Kalau untuk kerugiannya memang sekitar 233 juta, Pak. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang perusakan dan pencurian fasilitas umum dengan ancaman hukuman penjara hingga 7 tahun. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, sidang tuntutan kasus penembakan yang digelar secara daring di Samarinda, Kalimantan Timur ditunda. Hal tersebut untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang KUHP baru. Sidang tuntutan kasus penembakan di Samarinda yang digelar secara daring terpaksa ditunda karena Jaksa Penuntut Umum atau JPU masih belum siap dengan tuntutan. JPU masih menunggu arahan dari Jaksa Agung untuk menyiapkan tuntutan. Jadwal sidang lanjutan akan digelar pada 28 Januari 2026. Saya mendapatkan informasi dari Ketua Majelisnya, Bapak Agung Prasetyo, SHMH, yang pada pokoknya menyampaikan informasi bahwa mengapa perkaranya ditunda karena penuntut umum belum siap dengan tuntutannya. Karena perkaranya menarik perhatian, jadi mereka menunggu persetujuan rentut dari Kejaksaan Agung. Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Samarinda, Baramantio Irsahara, saat dihubungi melalui pesan WhatsApp menyebut penundaan sidang masih menghimpun data dan fakta persidangan, termasuk transisi KUHP lama ke KUHP baru, sehingga ada pasal yang harus disesuaikan. Sidang digelar secara daring atau online untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, karena sejak sidang digelar banyak massa dari kedua belah pihak yang datang. Rijal Mustafa, Jasmine Japar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Pemerintah Kota Banjarbaru tegaskan tidak memberi ruang bagi penyalahgunaan bangunan. Karena itu, warung remang-remang yang langgar aturan di kawasan Lik Liang Anggang akan dibongkar. Dalam waktu dekat, Satpol PP Kota Banjarbaru akan melayangkan surat peringatan kepada pemilik bangunan liar di kawasan Lik Liang Anggang untuk melakukan pembongkaran secara mandiri. Hasil penertiban terakhir, dari 45 bangunan yang terdata, tersisa 26 bangunan yang masih terindikasi beroperasi di kawasan Lik Liang Anggang. Apabila tidak diindahkan, Satpol PP akan melakukan pembongkaran paksa. Kami temukan 45 bangunan, kemudian tereduksi menjadi 26. 26 ini kami indikasi masih beroperasi. Ya, memang ada perda-perda yang dilanggar, kita akan terus lakukan penegasan di sana sampai ke pembongkaran bangunan. Nah, seperti itu komitmennya. 26 bangunan tersebut dianggap melanggar sejumlah peraturan daerah karena menyediakan ruang karaoke tanpa izin hingga menjual minuman keras. Mereka yang banyak melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak sesuai aturan, seperti adanya karaoke ilegal juga di sana, kemudian juga mereka menyediakan minuman keras. Tadi ada kami temukan beberapa sisa minuman. Penertiban juga akan dilakukan di lokasi lain dengan pola yang sama jika terdapat laporan dari masyarakat. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
Saudara, BPJS Kesehatan dicabut Pemkot Banjarmasin karena efisiensi anggaran, lansia gagal dirujuk ke rumah sakit. Informasi selengkapnya usai jeda. Saudara, Anda kembali bersama kami di Kompas Pagi. Anggota DPRD Kota Banjarmasin bagikan 500 paket bahan pokok kepada warga terdampak banjir di Kecamatan Banjarmasin Barat. Kesempatan ini juga dimanfaatkan warga untuk menyampaikan sejumlah keluhan. Sebagai bentuk kepedulian pemerintah, anggota DPRD Kota Banjarmasin fraksi PDI Perjuangan Saud Nathan Samosir berikan 500 paket bahan pokok pada warga terdampak banjir di kawasan Kecamatan Banjarmasin Barat. Bantuan disalurkan pada 9 titik kelurahan. Momentum ini juga dimanfaatkan warga untuk berdialog langsung, menyampaikan berbagai keluhan serta harapan, terutama terkait penanganan banjir yang kerap terjadi. Adanya bantuan ini kita sangat berterima kasih membantu warga kita yang kebanjiran. Nah, itu yang kami harapkan untuk anggota dewannya. Tolong Bang, elangi kami yang ibaratnya yang sudah kebanjiran. Nah. Sementara itu, anggota DPRD Kota Banjarmasin Saud Nathan Samosir bilang akan berkoordinasi dengan pemerintah kota terkait solusi banjir termasuk bidang infrastruktur. Nanti akan kita koordinasi lagi untuk pemerintah supaya mereka kontrol ulang di lokasi-lokasi mana yang mengalami kerusakan pada saat terjadinya musibah rob seperti itu. Tapi biasanya kalau banjir rob itu kan tidak mempengaruhi aspal yang sudah ada ya. Tapi mungkin ada peninggian yang akan dilakukan oleh pemerintah atau solusi yang lain, mungkin tanggul atau drainase yang tersambung ke sungai besarnya seperti itu. Lewat dialog dan bantuan yang diberikan diharapkan tak hanya meringankan beban warga, tapi juga jadi langkah terbuka penanganan banjir. Abrar Effendi, Saidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sementara itu, trauma banjir parah tahun 2021 masih dirasakan sebagian warga Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Penanganan banjir yang dinilai belum menyentuh akar permasalahan membuat warga kecewa dan membuka posko gugatan. Banjir tak hanya timbulkan kerugian material, rasa cemas mendalam bahkan trauma masih dirasakan warga, terutama saat intensitas curah hujan meningkat dan air sungai meluap. Seperti yang dirasakan Salasiah, warga Kelayan Timur, Banjarmasin. Wanita berusia 72 tahun ini terpaksa berjaga di malam hari, antisipasi air kembali meluap dan merendam rumahnya karena saat ini genangan air dinilai lebih dalam dibandingkan banjir tahun 2021. Berdoa, sambil sembahyang berdoa terus supaya jangan dalam mana lagi, namun dalam kayak apakah ini takutan kalau pina naik pulang banyak kayak apa ya, naik pulang ke rumah guring rawa ada kalau pulang guring itu digarak punya naik nih tantang aja. Keresahan terhadap penanganan banjir di Banjarmasin yang dinilai tak kunjung memberikan solusi nyata membuat sekelompok warga membuka posko gugatan Banjarmasin Calap atau Banjarmasin Banjir. Inisiator posko gugatan banjir Profesor Hadin Muhjat menilai hal ini karena adanya kegagalan kebijakan yang terus berulang dan tak menyentuh akar permasalahan. Nah, ternyata ini banjir yang rutin itu sudah mengkhawatirkan. Nah, mengkhawatirkan karena kedalaman air sudah bahkan melewati yang 2021. Nah, dampaknya ini kan terasa di masyarakat. Tapi masyarakat kan tidak bisa, hanya bisa mengeluh, tidak bisa memperjuangkan haknya sebagai warga negara untuk mendapat keselamatan, kesejahteraan. Guru Besar Hukum Administrasi Universitas Lambung Mangkurat ini bilang, gugatan warga atau citizen lawsuit dengan mengacu pada peraturan MARI nomor 2 tahun 2019 ini membuka ruang bagi masyarakat untuk menggugat kebijakan atau kelalaian pemerintah. Saidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dari Kalimantan Barat, Saudara, Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan imbau masyarakat mewaspadai potensi bencana alam.
Warga diminta tetap bersiaga, terutama yang bermukim di kawasan rawan banjir. Berdasarkan perakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Maritim, pasang air laut maksimum akan terjadi lagi dalam beberapa hari ke depan. Untuk di kawasan kota Pontianak dan sekitarnya, diprediksi air bahkan mampu mencapai ketinggian hingga 1,9 meter. Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan imbau masyarakat mewaspadai potensi bencana alam. Siapapun pemimpinnya tidak akan mampu melawan alam. Nah, cuma kita hanya bisa menghimbau masyarakat agar waspada terhadap musim yang tidak menentu saat ini. Kalau untuk antisipasi, saya pikir tidak ada yang mampu mengantisipasi ketika air banjir. Oleh sebab itu, pemerintah sebagai pimpinan di daerah ini kita menghimbau masyarakat agar waspada dan berhati-hati. Nah, selain daripada itu, ya jangka pendek dan jangka panjangnya kita pelihara alam kita lah. Ini sudah mulai muncul dampak-dampak daripada eksploitasi sumber daya alam yang tidak diperhitungkan. Pasang tertinggi diprediksi terjadi tanggal 17 Januari, dimulai pukul 5 subuh sampai 8 pagi. Untuk mengantisipasinya, Pemkot Pontianak siap menyiagakan petugas untuk mengawasi lokasi yang kerap dilanda banjir rob. Laporan dari BMKG itu 2 meter, kalau kemarin Desember 1,8 meter, ini kan tinggi. Jadi terutama rumah-rumah yang ada di pinggiran Sungai Kapuas, ya. Ini juga harus diantisipasi, diamankan yang kemarin terendam, ya, porsi, kasur dan peralatan-peralatannya supaya tidak rusak. Dan juga untuk menjaga anak-anak yang tentunya belum bisa berenang tidak bermain-main di parit-parit yang ada. Tidak hanya di Pontianak, pasang laut maksimum juga akan melanda perairan Sungai Kendawangan, Kabupaten Ketapang dengan ketinggian air 1,8 meter. Dion Setiawan, Kompas TV, Kalimantan Barat. Sementara itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat mengimbau sekolah-sekolah yang terdampak maupun berpotensi terkena banjir untuk segera mengamankan aset pendidikan. Pelaksana Harian Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar, Syarif Faisal Indahmawan Al-Kadri bilang, 2 sekolah menengah atas terdampak banjir sejak 7 Januari 2026, yakni SMA Negeri 2 Nangataman Kabupaten Sekadau dan SMA Negeri 2 Sekayam Kabupaten Sanggau. Bahkan akses satu-satunya menuju sekolah terputus akibat jembatan ambruk. Kondisi ini membuat siswa dan guru tidak dapat hadir ke sekolah sehingga pembelajaran dilaksanakan dari rumah secara mandiri. Selain pengamanan aset, Disdikbud Kalbar juga mengimbau guru memberikan edukasi kepada siswa agar tidak beraktivitas di area banjir demi menjaga kesehatan dan keselamatan. Kita sudah memberitahukan kepada guru dan anak-anak di situ untuk belajar mandiri di rumah. Nah, namun karena akses internet tidak ada, juga putus di sana, sehingga pembelajaran tidak bisa dilakukan secara daring. Namun guru-guru memberikan materi penugasan lewat lisan kepada masing-masing siswa dan minta. Nah, ini kita juga menghimbau kepada seluruh sekolah-sekolah yang juga mungkin dampaknya kurang tidak seperti di 2 sekolah yang di Nangataman dan Sekayam ini, untuk mendata aset-aset sekolah yang kemungkinan akan terdampak. Kita beralih ke informasi lainnya. Efisiensi anggaran pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan berdampak langsung pada peserta BPJS Kesehatan yang ditanggung pemerintah kota sebanyak 67.000 orang. Satu di antaranya Ghazali Rahman, lansia 63 tahun yang kini tidak bisa melanjutkan rujukan medis karena BPJS Kesehatannya dinyatakan nonaktif. Lebih dari 3 bulan, Ghazali Rahman hanya bisa terbaring di rumah. Lansia berumur 63 tahun ini lebih banyak menghabiskan waktu dengan menonton televisi. Sunarti sang istri setia merawat suaminya yang mengidap gejala masalah paru-paru. Sesering mungkin ia memberikan minum sembari berharap kondisi suaminya membaik. Ghazali sebelumnya rutin berobat ke puskesmas, bahkan petugas menawarkan rujukan pemeriksaan ke rumah sakit. Namun saat akan diproses, BPJS Kesehatan sang suami termasuk miliknya dinyatakan tidak aktif sebagai peserta BPJS kategori pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja pemerintah daerah lantaran tidak lagi ditanggung pemerintah Kota Banjarmasin. Sunarti yang bekerja sebagai petugas kebersihan sekolah
dengan penghasilan Rp700.000 per bulan, mengaku tidak mampu jika harus membayar BPJS secara mandiri. Ya kawan jangan dicabut lah, nang kayak kami ini kan orang sakit loh. Jangan nang membayar nang rumah sakit, geser makan aja, bilang jangan tuh sulit bener lah. Siapa ada 700 sebulan. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin menjelaskan perubahan kebijakan ini terkait efisiensi anggaran. Pada tahun 2025, pemerintah kota masih menanggung 45.000 peserta BPJS Kesehatan dari data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dan 67.000 peserta dari kategori pekerja bukan penerima upah. Namun memasuki tahun 2026, pemerintah memprioritaskan bantuan iuran bagi peserta DTKS, sementara peserta PBPU tidak lagi ditanggung APBD. Ya itulah dampak dari efisiensi karena rumahnya di Dinas Kesehatan. Saya ambil napas saja lah. Tapi artinya itu kadang menutup kemungkinan jualan misalkan Dinkes ini tetap membantu yang tidak mampu. Yang memang tidak mampu, ada surat keterangan dari Dinsos bahwa memang dia miskin di luar dari 45.000, ya kita layani di Rumah Sakit Sunan Suryansah. Rumah sakit milik pemerintah Kota Banjarmasin. Dinas Kesehatan menegaskan, pelayanan kesehatan dasar di puskesmas tetap diberikan secara gratis. Sementara untuk tindakan lanjutan atau rujukan ke rumah sakit, warga tidak mampu dapat mengajukan rekomendasi melalui Dinas Sosial. Arpawi, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, usai jeda kami masih menyimpan beberapa informasi untuk Anda, di antaranya Taman Jahri Saleh jadi edukasi satwa. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Usulan pemilihan kepala daerah atau pilkada dipilih DPRD menjadi sorotan. Sejumlah warga Samarinda, Kalimantan Timur tidak setuju karena membuat masyarakat semakin dikucilkan. Salah satu pengemudi ojol di Samarinda menilai pilkada dipilih DPRD memang mengurangi anggaran, namun di sisi lain aspirasi rakyat justru dikhawatirkan tidak terwakilkan. Ia juga menilai DPRD selama ini jarang mewakili suara rakyat. Karena itu ia lebih setuju jika pilkada dipilih langsung oleh rakyat. Kalau menurut saya kalau untuk dipilih DPRD mengurangi anggaran sih. Mengurangi anggaran. Iya, tapi untuk membawa aspirasi rakyat sih kayaknya nggak ada kayaknya. Karena DPR selama ini kan jarang mewakili rakyat. Kalau wali kota dia bisa turun langsung, DPR begitu dapat nggak pernah lagi turun ke daerah pemilihannya, turun tapi sih jarang. Sementara itu, warga lainnya yang berprofesi sebagai pedagang bakso juga tidak setuju jika pilkada dipilih DPRD karena membuat masyarakat tidak punya hak pilih dan justru semakin dikucilkan. Soalnya kan sudah pejabat, kenapa kok pejabat milih pejabat? Nah, jadi rakyat kecil jadi tidak punya hak, semakin terkucilkan nanti. Gitu. Tidak setuju Pak kalau pemilihan kepala daerah dipilih DPR? Enggak setuju saya, enggak setuju itu. Jadi mending dipilih langsung masyarakat Pak? Masyarakat, jadi masyarakat punya hak juga. Wacana pilkada dipilih DPRD mencuat akhir tahun 2025 hingga awal 2026, didukung oleh sejumlah partai politik besar, karena menilai sistem ini lebih efisien, mengurangi biaya besar, dan menghindari praktik politik uang serta kecurangan. Rizal Mustafa, Jasmine Fajar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Informasi menarik selanjutnya. Taman Satwa Jahri Saleh Banjarmasin, Kalimantan Selatan dibenahi menjadi Taman Edukasi Satwa. Selain menjadi destinasi kunjungan sekolah, taman ini juga terbuka untuk umum. Sempat terbengkalai pasca pandemi COVID-19, Taman Satwa Jahri Saleh Banjarmasin kini mulai dibenahi.
Tak hanya sekadar dipercantik, fungsi taman ini juga dialihkan menjadi taman edukasi satwa yang diharapkan mampu menjadi sarana belajar sekaligus rekreasi bagi masyarakat. Dengan luas mencapai 1,6 hektar, taman edukasi satwa ini dirancang ramah anak. Berbagai jenis satwa jinak dan bersahabat akan dihadirkan sebagai media edukasi bagi pengunjung usia dini. Jadi pembenahan tahun ini kita melakukan fasilitas yang ada ini kita perbaiki kalau memang itu memang harus sewajarnya kita perbaiki, dan fasilitas yang ada di sini kita pertahankan kalau memang itu bagus masih kita pertahankan, dan kita ada sebagian juga penambahan terhadap fasilitas supaya kenyamanan pengunjung terutama anak-anak itu ketika masuk di kebun binatang Mini Johari Saleh ini merasa nyaman. Selain sebagai sarana edukasi dan rekreasi, taman ini juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Alhamdulillah Pak masuk Pak Wali Kota ini ada perhatian lagi, rasa himungan, mudahan sekiranya pengunjung tambah rame, paling enggak kan ada juga imbasnya nih lawan urun kan, ya paling enggak nambah juga lah omsetnya gitu kan. Pembenahan Taman Edukasi Satwa Johari Saleh ditargetkan rampung bertepatan dengan peringatan 500 tahun Kota Banjarmasin pada bulan September 2026. Saida Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita beralih ke informasi seputar olahraga. Kazuyoshi Miura akan berusia 59 tahun bulan depan menjadi pesepak bola profesional yang paling tua yang masih aktif bermain hingga saat ini. Kazuyoshi Miura yang dikenal dengan julukan King Kazu resmi gabung dengan tim kasta ketiga Liga Jepang Fukushima United FC. Ia hijrah sebagai pemain pinjaman dari Yokohama FC. King Kazu menghabiskan musim lalu sebagai pemain pinjaman di klub divisi 4 Liga Jepang Atletico Suzuka. Sang striker gagal mencipta gol dalam 7 laga. Naik kelas ke kompetisi kasta ketiga, Miura tak khawatir. Justru ia termotivasi untuk tetap tampil kompetitif. 本当にどこまで自分が J3 の舞台で確かに JFL よりも高いレベルの中でやるっていうのは本当に大変だとは思うんですけど、まあ自分がこのチームで生かされて成長して試合に出て、チームの勝利のために、活躍できたらいいなっていう今は希望の方が大きいです。 Dalam karirnya, King Kazu sempat bermain di Liga Brazil, Italia, Kroasia, Australia, dan Portugal. Kakek 58 tahun menjalani debut bersama Santos pada 1986. Di tahun 2017, pada usia 50 tahun, ia menjadi pemain tertua yang mencetak gol dalam pertandingan profesional melewati rekor pemain timnas Inggris Stanley Matthews. Miura jadi salah satu nama besar di sepak bola Jepang. Mencetak 55 gol dalam 89 laga, menjadi bintang di timnas Jepang di era 1990-an. Saudara, SKY FC jadi pendatang baru di Liga 4 Piala Gubernur Kalbar tahun 2026. Tim asal Kabupaten Mempawah ini berambisi menjuarai liga dan melaju ke kancah nasional untuk mewakili Kalimantan Barat. Mempersiapkan diri untuk mengarungi Liga 4 Piala Gubernur Kalbar tahun 2026, tim pendatang baru dari Kabupaten Mempawah, SKY FC, terus menggelar latihan intensif di Stadion Sultan Syarif Abdurrahman Pontianak. SKY FC Sungai Kunyit menyatakan kesiapan tampil perdana di ajang Liga 4 Piala Gubernur Kalbar. Meski berstatus sebagai tim baru, namun manajemen dan tim pelatih tetap optimistis menghadapi persaingan sengit. Manajer SKY FC Sungai Kunyit Along Bahtiar menyebut, persiapan tim dilakukan secara matang dengan memadukan pemain berpengalaman dan talenta muda. Pertama sekali saya ucapkan kepada pemilik klub SKY yang menunjuk saya selaku manajer. Terima kasih kepada Askap Kabupaten Mempawah, termasuk Ibu Bupati Mempawah yang mendukung SKY dalam rangka untuk persiapan Liga 4 ini. Kami punya target dan juga di sini ada pemain-pemain yang pernah di Liga 2, di Liga 3 dan di Liga 4 tahun-tahun sebelumnya. Kami juga punya target. Terus karena kita tahu adik-adik kita juga yang dari kampus, saya mengambil adik-adik yang dari PKO, dari Penjas, dari IKIP yang memang mereka itu punya basic olahraga.
Saat ini SKY FC telah melengkapi skuad dengan total 30 pemain. Pelatih SKY FC Meidar menyebut saat ini latihan fokus pada peningkatan kondisi fisik mengingat kondisi cuaca di kota Pontianak sedang panas. Kalau untuk pemain mungkin kekurangannya stamina ya. Stamina mungkin kondisi kita nanti jadwal mainnya mungkin di sekitar jam 1 lebih setengah dua lah kan, kita itulah kondisi yang sangat vital lah kita ya. Kalau untuk pemainnya semuanya merata, nggak ada ya, merata dari kondisi back, dari kiper back, terus gelandang ke depannya ya itu kita cenderung depan nih untuk striker. PR striker ya, PR di striker. Nah, terus untuk kompakan kita alhamdulillah udah nampak ya. Untuk kompakan tinggal nunggu kebutuhan yang lain lagi lah. SKY masuk dalam grup B bersama Gapsi Sambas, SSS Sanggau, dan Persita Sintang. Liga 4 Piala Gubernur Kalbar siap bergulir mulai 24 Januari 2026 di Pontianak. Bagus Suhanda, Lukman Hakim, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Tingkatkan kualitas pelayanan, ASN di lingkungan Pemprov Kalbar diajak berolahraga. Informasi selengkapnya usai jeda. Saudara, Anda kembali bersama saya, Petronella Yani di Kompas Pagi. Pendaftaran calon Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Kuburaya masa jabatan 2026-2030 resmi dibuka. Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan, Nunung Wijayanto menekankan calon Ketua KONI harus bebas dari narkoba dan tidak menjabat sebagai ketua partai politik. Pembukaan penjaringan Ketua KONI Kuburaya masa jabatan 2026-2030 dimulai dari 13 hingga 27 Januari 2026. Para bakal calon Ketua KONI akan melalui seleksi pemberkasan hingga riwayat pernah berorganisasi di salah satu cabang olahraga. Dalam pencalonan yang harus disiapkan yaitu 15 dokumen, salah satunya menyampaikan surat tidak sedang memimpin partai politik, mendapatkan dukungan secara tertulis dari unsur keanggotaan KONI Kuburaya minimal 11 cabang olahraga dari jumlah anggota KONI Kuburaya aktif. Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan, Nunung Wijayanto berharap Ketua KONI terpilih nantinya memiliki target jelas, terutama menghadapi Pekan Olahraga Provinsi 2026 minimal juara umum 2. Kemudian harus fokus pada pembinaan atlet dan prestasi daerah dan dapat merangkul kembali atlet-atlet untuk membawa prestasi nama daerah. Karena dia bukan salah satu unsur pimpinan partai. Yang penting bukan. Bukan. Karena ini sesuai dengan aturan yang ada di provinsi kemarin di penjaringan calon ketua umum provinsi Kalimantan Barat juga sama aturan ini ada. Terus juga provinsi, kami juga koordinasi ke provinsi bahwa ini aturan juga dari pusat. Saudara, aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat diajak berolahraga selama 30 menit sehari. Ajakan ini untuk mendorong peningkatan kualitas dan pembinaan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. ASN di lingkungan Pemprov Kalbar dituntut memiliki kesehatan fisik dan mental saat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mencapainya, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalbar mengampanyekan ASN Kalbar berolahraga selama 30 menit sehari. Tujuannya untuk mencetak perangkat daerah agar tetap unggul serta mulai menerapkan rutinitas hidup sehat. Sehat fisik ini adalah dengan meluangkan waktu setiap hari 30 menit untuk berolahraga. Kalau yang seperti biasa itu kan setiap hari Jumat ya kita berolahraga. ASN ini setiap hari dari pagi sampai sore bahkan sampai malam itu kan duduk terus dan itu sangat tidak bagus sekali untuk kesehatan mereka. Jadi ketika ASN itu sehat tentunya akan membantu mereka untuk berpikir lebih inovatif, kemudian memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. Selain menciptakan ASN yang produktif dan berdaya saing, kesehatan sangat penting
karena menjadi penunjang utama dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan SDM aparatur. Secara nasional maupun angka di Kalimantan Barat, penyakit stroke, hipertensi, jantung itu menduduki peringkat pertama dalam angka kesakitan di masyarakat kita di secara nasional maupun Kalimantan Barat ya. Nah, dalam hal ini saya menekankan kepada seluruh masyarakat Kalbar maupun ASN Kalbar untuk menggalakkan gerakan 30 menit berolahraga. Kampanye ASN Kalbar olahraga 30 menit sehari sudah berjalan sejak hari Senin pada pekan pertama bulan Januari 2026. Gerakan ini diharapkan dapat diimplementasikan pada perangkat daerah secara konsisten dan berkelanjutan. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Waktu yang sempit di tengah padatnya rutinitas sehari-hari bukan jadi alasan untuk tidak berolahraga. Di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, ada sebuah komunitas lari yang rutin berolahraga lari bersama pada malam hari. Komunitas lari Kerja Kejaran merupakan salah satu komunitas lari di Kota Pontianak. Yang membuat komunitas ini terbilang unik adalah jadwal lari yang dilakukan rutin pada malam hari setiap hari Selasa. Komunitas ini terbentuk pada 14 Juni 2023, diawali dari teman-teman satu kantor yang memiliki hobi yang sama, yaitu lari. Namun seiring berjalannya waktu, jumlah anggota terus bertambah, tidak hanya dari satu kantor saja, namun dari berbagai kalangan, termasuk generasi muda yang meminati olahraga lari di malam hari. Keselamatan tetap menjadi perhatian utama komunitas ini. Sejumlah anggota ditugaskan memandu lari dengan menggunakan lampu dan memberikan isyarat kepada pengguna jalan lain sehingga kegiatan lari berjalan aman dan lancar. Jadi kalau kita setiap kali lari kita memang ada tunjuk orang yang khusus seperti marshal gitu ya. Jadi untuk jaga jalan supaya kita jangan sampai terjadi apa-apa lah dengan anggota kita. Ya, kita upayakan semua bisa berjalan dengan baik, lancar dan semuanya aman lah gitu. Justin Sin, salah satu anggota Kejaran Pontianak, mengaku sangat menikmati kegiatan lari malam karena dilakukan bersama-sama sehingga tidak membosankan. Kegiatan ini juga tidak mengganggu aktivitas lainnya. Ini sudah memang keseharian saya. Saya tiap hari latihan dan ini bisa jadi bagian latihan saya. Kenapa harus malam? Kan biasanya ada waktu lain, pagi atau siang atau apa gitu? Kalau semisal pagi saya tidak bisa karena saya sekolah, jadi saya lebih tertarik sore atau malam. Selain mendapatkan tubuh yang fit, komunitas ini juga menumbuhkan kebersamaan dan pertemanan baru seiring terus bertambahnya jumlah anggota. Doris Pardede, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Saudara, Kompas Pagi akan hadir saat lagi untuk Anda, tetaplah bersama kami. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Bagi Anda yang tidak sempat menyaksikan informasi utama Kompas Pagi hari ini, berikut kami hadirkan untuk Anda. Janin bayi berjenis kelamin laki-laki ini ditemukan hanyut di sungai kawasan Kelurahan Damai Bahagia, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Penemuan ini berawal saat petugas kebersihan Kota Balikpapan melakukan pembersihan rutin di kawasan sungai. Petugas kebersihan bernama L.A. Hasim ini kemudian melihat janin yang tersangkut di aliran sungai dan tertutup daun ketapang. L.A. Hasim sempat mengira itu adalah bangkai tikus. Setelah mengetahui temuannya adalah janin, L.A. Hasim bersama rekannya langsung melapor ke polisi. Ya, saya lagi bersih-bersihin sampah di bawah, tikus sudah keranjang. Terus pas saya gesek ke depan, aku lihat daun-daun ketapang ketutup. Nah, kira itu bangkai tikus. Nah, di sampingnya ada durian tuan. Nah, saya pinggirin daunnya. Begitu aku lihat, mau aku buang tuh kira tikus, dia tengkurap, belah kakinya dua, naik ke atas, tengkurap dia. Emang ini bayi-bayi, teriak sudah gitu, panggil teman-teman. Pihak kepolisian yang tiba di lokasi langsung evakuasi janin tersebut dan menyelidiki temuan ini. Saat ditemukan, janin sudah tidak bernyawa dan kondisi janin terapung dan dalam posisi terkelungkup.
Tadi sekitar jam 9 kami mendapatkan laporan dari piket 110 dan kami dari Polresta Balikpapan menuju ke TKP. Sampai di TKP kami menemukan sebuah janin sudah janin berjenis kelamin laki-laki yang diamankan oleh petugas DLH. Dia hanyut di perairan dan dengan kondisi tanpa bungkusan, jadi mengapung tengkurap. Jenis kelamin laki-laki dan belum lama juga secepatnya karena belum ada aroma. Kuat dugaan janin bayi malang tersebut hasil hubungan gelap. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Pencurian bola besi atau tiang besi pembatas trotoar di Jalan Panglima Batur, Kota Banjarbaru akhirnya terungkap. Polisi menangkap tersangka berinisial AS warga Kabupaten Banjar setelah menindaklanjuti laporan Dinas PUPR Kota Banjarbaru. Pelaku beraksi pada dini hari dengan memukul Bolart menggunakan batu, kemudian membawanya menggunakan sepeda motor dan menjual ke tempat rongsokan dengan harga Rp18.000 per kilogram. Aksi pencurian dilakukan bersama seorang lainnya yang masih buron dan polisi terus mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap pelaku lain. Untuk fasilitas yang digunakan itu dia menggunakan batu, kemudian dengan batu kali itu dipukul ketika board ini atau tiang ini sudah miring, baru digoyang-goyangkan, kemudian pelaku mencabut, kemudian membawa menggunakan motor Revo warna biru dengan nomor polisi 6753. Akibat aksi pencurian ini, pemerintah Kota Banjarbaru mengalami kerugian lebih dari Rp200 juta. Hilangnya Bolart juga mengganggu fungsi trotoar sebagai fasilitas pejalan kaki dan pengaman agar kendaraan tidak naik ke trotoar. Terima kasih atas kerjasamanya ini. Terus terang memang sudah menjadi ibarat kekesalan hati kami gitu kalau adanya kehilangan Bolart ini. Kalau untuk kerugiannya memang sekitar 200 sekian. 33 juta, Pak. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang perusakan dan pencurian fasilitas umum dengan ancaman hukuman penjara hingga 7 tahun. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Banjir tak hanya timbulkan kerugian material, rasa cemas mendalam bahkan trauma masih dirasakan warga, terutama saat intensitas curah hujan meningkat dan air sungai meluap. Seperti yang dirasakan Salasiah, warga Kelayan Timur, Banjarmasin. Wanita berusia 72 tahun ini terpaksa berjaga di malam hari, antisipasi air kembali meluap dan merendam rumahnya karena saat ini genangan air dinilai lebih dalam dibandingkan banjir tahun 2021. Berdoa, sambil sembahyang berdoa terus supaya jangan dalam mana lagi, namun dalam kayak apakah? Ini takutan kalau pina naik pulang banyak kayak apa ya, naik pulang ke rumah guring rawa, ada kalau pulang guring itu digarak punya naik nih tantang aja. Keresahan terhadap penanganan banjir di Banjarmasin yang dinilai tak kunjung memberikan solusi nyata membuat sekelompok warga membuka posko gugatan Banjarmasin Calap atau Banjarmasin Banjir. Inisiator posko gugatan banjir Profesor Hadin Muhjat menilai hal ini karena adanya kegagalan kebijakan yang terus berulang dan tak menyentuh akar permasalahan. Nah, ternyata ini banjir yang rutin itu sudah mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan karena kedalaman air sudah bahkan melewati yang 2021. Nah, dampaknya ini kan terasa di masyarakat. Tapi masyarakat kan tidak bisa, hanya bisa mengeluh, tidak bisa memperjuangkan haknya sebagai warga negara untuk mendapat keselamatan, kesejahteraan. Guru Besar Hukum Administrasi Universitas Lambung Mangkurat ini bilang, gugatan warga atau citizen law suit dengan mengacu pada peraturan MARI nomor 2 tahun 2019 ini membuka ruang bagi masyarakat untuk menggugat kebijakan atau kelalaian pemerintah. Saida Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Komunitas lari kerja kejaran merupakan salah satu komunitas lari di Kota Pontianak.
Yang membuat komunitas ini terbilang unik adalah jadwal lari yang dilakukan rutin pada malam hari setiap hari Selasa. Komunitas ini terbentuk pada 14 Juni 2023, diawali dari teman-teman satu kantor yang memiliki hobi yang sama, yaitu lari. Namun seiring berjalannya waktu, jumlah anggota terus bertambah, tidak hanya dari satu kantor saja, namun dari berbagai kalangan, termasuk generasi muda yang meminati olahraga lari di malam hari. Keselamatan tetap menjadi perhatian utama komunitas ini. Sejumlah anggota ditugaskan memandu lari dengan menggunakan lampu dan memberikan isyarat kepada pengguna jalan lain sehingga kegiatan lari berjalan aman dan lancar. Jadi kalau kita setiap kali lari, kita memang ada tunjuk orang yang khusus seperti marshal gitu ya. Jadi untuk jaga jalan supaya kita jangan sampai terjadi apa-apa lah dengan anggota kita. Ya, kita upayakan semua bisa berjalan dengan baik, lancar dan semuanya aman lah gitu. Justin Sin, salah satu anggota Kejaran Pontianak, mengaku sangat menikmati kegiatan lari malam karena dilakukan bersama-sama sehingga tidak membosankan. Kegiatan ini juga tidak mengganggu aktivitas lainnya. Ini sudah memang keseharian saya. Saya tiap hari latihan dan ini bisa jadi bagian latihan saya. Kenapa harus malam? Kan biasanya ada waktu lain, pagi atau siang atau apa gitu. Kalau semisal pagi saya tidak bisa karena saya sekolah, jadi saya lebih tertarik sore atau malam. Selain mendapatkan tubuh yang fit, komunitas ini juga menumbuhkan kebersamaan dan pertemanan baru seiring terus bertambahnya jumlah anggota. Doris Pardede, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Dan saudara, informasi tadi mengakhiri Kompas Pagi edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Akhir kata, saya Petronella Yani undur diri. Tetaplah bersama kami dengan sajian menarik lainnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.